Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Rizky Farinasari, Rio Agusto, Karimul Aulia, yang berjudul Tata Cara tentang Penyusunan Kalimat dan Paragraf dalam Penyusunan Karya Ilmiah. Adapun yang menjadi latar belakang, karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Rumusan masalah. Apa itu karya ilmiah? Bagaimana fungsi karya ilmiah? Bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah? Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan di tujuan yang pertama, yaitu mengetahui pengertian karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengetahui fungsi karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga adalah mengetahui tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Apa sih itu karya tulis ilmiah? Yang pertama, menurut Eko Susilo, mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observatif, evaluasi, pengertian saat mengambil penelitian tertentu, disusun metode tertentu dengan sistematik, penulisan bahasa tersantun, dan isinya bertanggung jawab kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riana, karya tulis ilmiah atau artikel adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman di penelitian. Selanjutnya adalah fungsi karya ilmiah, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi pendidikan. Nah, untuk fungsi pendidikan, yang pertama, mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematik, metodologi, dan konsisten, mempunyai arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri. Untuk siswa, belajar berpikir, membuat penulisan, berpikir kritis, menaikkan daya tarik, dan mempertanggungjawabkannya. Dan yang kedua, untuk penelitian. Yang dimaksud dari penelitian adalah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah mendapatkan data-data yang akurat, diolah dan disimpulkan lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada fungsional, yaitu dapat menjadikan media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjau pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Tata cara penyusunan penulisan karya ilmiah. Start, syarat penulisan, kesatuan pengembangan, kepaduan atau koherensi, kekompakan atau kohesi. Jenis paragraf. Paragraf dalam karya ilmiah. 1. Syarat-syarat penulisan. Sebelum dibahas syarat-syarat paragraf, perlu dipahami dulu bahwa paragraf ialah kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan gagasan. Adapun syarat-syarat paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf. A. Kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik. Gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan yang lain saling berhubungan. Berikut ini diberikan contoh paragraf yang berisi gagasan dasar yang mendukung dalam kalimat yang bercetak tebal sebagai kalimat topik, dan gagasan pengembang dikemukakan dalam kalimat-kalimat lainnya. B. Pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. C.
C. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf, yang berarti pula koherensi keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu agar terlihat serasi, maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara atau syarat kepaduan paragraf, yaitu menggunakan repetisi atau kata ganti, kata penghubung, dan urutan pikiran. D. Kekompakan atau koherensi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan leksikal. Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf, dan kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. 2. Jenis paragraf. Pengelompokan atau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat urutan dalam paragraf. Terdapat 4 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, kombinasi, atau deskriptif. Jenis pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat topik pada awal paragraf dan kalimat pengembang atau penjelas terletak pada kalimat-kalimat berikutnya. 3. Paragraf karya ilmiah. Telah diketahui bahwa penulisan karya ilmiah menyangkut segi bahasa. Dalam menyusun laporan ilmiah, harus memperhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Penulisan paragraf yang telah memenuhi persyaratan paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan atau koherensi, kekompakan atau koherensi, dan pengembangan paragraf, serta pemahaman penggunaan jenis paragraf seperti paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif dengan baik. Penerapan penulisan paragraf dalam karya ilmiah tersebut perlu dikembangkan gagasan dalam kalimat-kalimat, satuan paragraf, bab, atau subbab sehingga menjadi satu karya ilmiah yang utuh. Penulisan karya ilmiah tersebut dituntut juga penginformasian secara utuh. Artinya, ketelitian dan tulis-menulis ilmu yang menyangkut data, nama orang, nama tempat, hingga ejaan dan tanda baca. Kesimpulan, salah satu kompetensi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam bentuk karya ilmiah, baik tulis maupun lisan. Kegiatan menulis di perguruan tinggi sangat diperlukan. Beberapa syarat yang kompleks antara lain pengetahuan yang berkaitan dengan isi tulisan, aspek-aspek kebahasaan seperti memilih topik, mengembangkan pikiran yang disajikan dalam paragraf. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.